Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggirisana channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Malam ini aku akan membawakan sejarah singkat tentang Perang Dunia Kedua, sebuah konflik yang melibatkan hampir seluruh belahan dunia selama tahun 1939 hingga 1945. Pihak yang berperang utama adalah negara-negara poros yaitu Jerman, Italia, dan Jepang, dan sekutu yaitu Prancis, Inggris Raya, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan pada tingkat lebih rendah yaitu Tiongkok. Perang ini dalam banyak hal merupakan kelanjutan setelah jeda selama 20 tahun yang tentu tidak mudah dari perselisihan yang belum terselesaikan akibat Perang Dunia Pertama. Sebanyak kurang lebih 40 juta hingga 50 juta kematian yang terjadi dalam Perang Dunia Kedua menjadikan Perang Dunia Kedua adalah konflik yang paling berdarah sekaligus perang terbesar dalam sejarah. Bersamaan dengan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua merupakan salah satu titik balik terbesar dalam sejarah geopolitik pada abad ke-20. Hal ini mengakibatkan perluasan kekuasaan Uni Soviet ke beberapa negara-negara Eropa Timur yang memungkinkan gerakan komunis untuk akhirnya meraih kekuasaan di Tiongkok dan menandai peralihan kekuasaan yang menentukan di dunia dari negara-negara Eropa Barat ke Amerika Serikat dan Uni Soviet. Seperti apa sejarah Perang Dunia Kedua ini yang hingga sekarang masih menjadi topik sejarah yang menarik untuk sama-sama kita bahas? Tanpa berlama-lama lagi, be quiet, listen carefully, cause the story begin. Kehancuran akibat perang besar, sebutan bagi Perang Dunia Pertama saat itu, telah mengganggu kestabilan Eropa. Dan Perang Dunia Kedua muncul karena persoalan-persoalan yang belum terselesaikan akibat konflik sebelumnya. Secara khusus, ketidakstabilan politik dan ekonomi di Jerman dan kebencian yang berkepanjangan atas ketentuan keras yang diberlakukan oleh Perjanjian Versailles pada tanggal 28 Juni 1919 memicu naiknya kekuasaan Adolf Hitler dan Partai Pekerja Sosialis Nasional Jerman, disingkat NSDAP Jerman, dan Partai Nazi dalam bahasa Inggris. Terlebih Adolf Hitler yang merasakan kerugian besar karena Jerman harus membayar ganti rugi akibat Perang Dunia Pertama sebesar 135 miliar mark atau setara dengan 1.156 ton emas saat ini, tentunya semakin membuatnya harus membalas dendamnya atas kekalahan yang ia alami di Perang Dunia Pertama. Setelah Adolf Hitler menjadi kanselir Jerman pada tahun 1933, Hitler dengan cepat mengkonsolidasikan kekuasaannya dan mengangkat dirinya sebagai Führer atau pemimpin tertinggi pada tahun 1934. Belajar dari kekalahannya pada Perang Dunia Pertama pun membuat Hitler semakin menguatkan kualitas militernya. Jerman yang saat itu memiliki divisi lapis baja atau Panzer dan divisi Wehrmacht yang terdiri dari kurang lebih 2.400 tank pada bulan September 1939, dan sementara sekutu memiliki tank dalam jumlah besar, namun mereka tidak memiliki divisi lapis baja pada masa itu. Meskipun Jerman memperluas kekuatan tanknya pada tahun-tahun pertama perang, yang terpenting bukanlah jumlah tank yang dimiliki oleh Jerman, namun fakta bahwa tank-tank tersebut diorganisasikan ke dalam beberapa divisi dan dioperasikan secara berkelompok. Pada periode persenjataan kembali dari tahun 1935 hingga 1939, produksi pesawat tempur Jerman semakin meningkat. Angkatan Udara Jerman atau Luftwaffe merupakan kekuatan terbaik yang memiliki standarisasi mesin dan badan pesawat yang jauh lebih unggul dibandingkan lawan-lawannya. Jerman memiliki kekuatan operasional 1.000 pesawat dan 1.050 pembom pada bulan September 1939. Sekutu sebenarnya memiliki lebih banyak pesawat dibanding Jerman pada tahun 1939, namun kekuatan mereka yang terdiri dari berbagai jenis, beberapa diantaranya sudah usang akibat Perang Dunia Pertama. Terobsesi dengan ide tentang superioritas ras murni Jerman yang disebut Arya, Hitler percaya bahwa perang adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dan satu-satunya cara untuk mendapatkan Lebensraum atau ruang hidup agar ras Jerman yang disebut Arya ini dapat berkembang. Pada pertengahan tahun 1930-an, Hitler secara diam-diam mulai mempersenjatai kembali Jerman yang merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Versailles. Setelah menandatangani aliansi dengan Italia dan Jepang untuk melawan Uni Soviet,
Hitler mengirimkan pasukan untuk menduduki Austria pada tahun 1938, dan tahun berikutnya Jerman berhasil menguasai Cekoslowakia. Agresi terbuka Hitler tidak terkendali karena Amerika Serikat dan Uni Soviet sedang berkonsentrasi pada politik internal pada saat itu, dan baik Prancis maupun Inggris sebagai dua negara yang paling hancur akibat Perang Dunia Pertama tidak ingin melakukan konfrontasi. Pada awal tahun 1939, Hitler bertekad untuk menyerang dan menduduki Polandia. Polandia adalah negara yang mendapat jaminan militer dari Prancis dan Inggris jika diserang oleh Jerman. Hitler yang memang telah lama berniat menginvasi Polandia, tapi pertama-tama dia harus menetralisir kemungkinan bahwa Uni Soviet akan menolak invasi negara tetangganya di barat. Negosiasi rahasia antara Hitler dan pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin ini kemudian mengarah pada penandatanganan perjanjian Pakta Non-Agresi Jerman-Soviet pada tanggal 23 hingga 24 Agustus 1939 di Moskow. Dalam protokol rahasia pakta ini, Jerman dan Uni Soviet sepakat bahwa Polandia ini harus dibagi adil di antara mereka, dengan sepertiga bagian barat negara Polandia jatuh ke tangan Jerman dan 2/3 bagian timur nantinya diambil alih oleh Uni Soviet. Akhirnya pada pukul 12.40 tanggal 31 Desember 1939, Hitler memerintahkan permusuhan terhadap Polandia yang dimulai pada tanggal 1 September 1939. Pukul 4.45 invasi Jerman terhadap Polandia pun segera dimulai sesuai dengan perintah. Sebagai respons, Inggris Raya dan Perancis menyatakan perang terhadap Jerman pada tanggal 3 September 1939 yang masing-masing pukul 11 dan 17. Dan setelah itu, Perang Dunia Kedua pun telah dimulai. Pada tanggal 17 September, pasukan Uni Soviet menyerbu Polandia dari timur karena diserang oleh kedua belah pihak yaitu Jerman dan Uni Soviet. Polandia pun jatuh dengan cepat. Dan pada awal tahun 1940, Jerman dan Uni Soviet telah membagi kendali atas negara tersebut sesuai dengan protokol rahasia yang dilampirkan pada Pakta Non-Agresi. Pasukan Stalin kemudian bergerak menduduki negara Baltik, yaitu Estonia, Latvia, dan Lituania, dan mengalahkan Finlandia. Selama 6 bulan setelah invasi Polandia, kurangnya tindakan dari Jerman dan sekutu di barat menyebabkan pemberitaan di media tentang perang palsu. Namun di laut, Angkatan Laut Inggris dan Jerman saling berhadapan dalam pertempuran sengit, dan kapal selam U-boat Jerman yang mematikan menyerang kapal dagang yang menuju Inggris dan menenggelamkan lebih dari 100 kapal dalam 4 bulan pertama Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 9 April 1940, Jerman secara bersamaan menginvasi Norwegia dan menduduki Denmark, dan perang pun dimulai dengan sungguh-sungguh. Pada tanggal 10 Mei 1940, pasukan Jerman menyapu Belgia dan Belanda yang dikenal sebagai Perang Blitzkrieg atau metode perang cepat. 3 hari kemudian, pasukan Hitler menyeberangi Sungai Meuse dan menyerang pasukan Prancis di Sedan yang terletak di ujung utara jalur Maginot, yaitu sebuah rangkaian benteng rumit dan dianggap sebagai penghalang pertahanan yang tidak dapat ditembus. Faktanya, Jerman menerobos jalur Maginot tersebut dengan menggunakan tank dan pesawat mereka yang kemudian membuatnya hancur dan tidak dapat digunakan. Pasukan ekspedisi atau BEF dievakuasi melalui laut dari Dunkirk pada akhir Mei, sementara di selatan pasukan Perancis melakukan perlawanan yang gagal. Ketika Perancis diambang kehancuran, diktator fasis Italia Benito Mussolini membentuk aliansi dengan Hitler yaitu Pakta Baja, dan Italia menyatakan perang melawan Perancis dan Inggris pada tanggal 10 Juni 1940. Pada tanggal 4 Juni 1940, pasukan Jerman memasuki Paris yang saat itu merupakan pemerintahan baru yang dibentuk oleh Marsekal Philippe Pétain, adalah seorang pahlawan Perancis dalam Perang Dunia Pertama untuk meminta gencatan senjata selama 2 malam. Prancis kala itu kemudian dibagi menjadi 2 zona, di mana zona 1 di bawah pendudukan militer Jerman dan yang lainnya di bawah pemerintahan Pétain yang didirikan di Vichy Prancis. Hitler kini mengalihkan perhatiannya ke Inggris yang mempunyai keuntungan pertahanan karena dipisahkan oleh benua Eropa oleh Selat Inggris. Untuk membuka jalan bagi invasi amfibi yang dijuluki Operasi Singa Laut, pesawat Jerman membom Inggris secara ekstensif
mulai bulan September 1940 hingga Mei 1941 yang dikenal sebagai Blitz, termasuk serangan malam hari di London dan pusat industri lainnya yang menyebabkan banyak korban sipil dan kerusakan. Royal Air Force atau RAF akhirnya mengalahkan Luftwaffe dalam pertempuran Britania dan Hitler menunda rencananya untuk menyerang. Ketika sumber daya pertahanan Inggris terdesak hingga mencapai batasnya, Perdana Menteri Winston Churchill mulai menerima bantuan penting dari Amerika Serikat berdasarkan Undang-Undang Pinjam Sewa yang disahkan oleh Kongres pada awal tahun 1941. Pada awal tahun 1941, Hongaria, Rumania, dan Bulgaria telah bergabung dengan Poros dan pasukan Jerman menyerbu Yugoslavia dan Yunani pada bulan April tersebut. Penaklukan Hitler atas Balkan merupakan awal dari tujuan sebenarnya, yaitu invasi ke Uni Soviet yang wilayahnya luas akan memberikan Lebensraum yang dibutuhkan oleh ras utama Jerman. Separuh strategi Hitler lainnya adalah pemusnahan orang-orang Yahudi dari seluruh Eropa yang diduduki oleh Jerman. Rencana untuk solusi akhir diperkenalkan sekitar masa serangan Uni Soviet, dan selama 3 tahun berikutnya, lebih dari 4 juta orang Yahudi akan binasa di kamp kematian yang didirikan di wilayah kependudukan Polandia. Pada tanggal 22 Juni 1941, Hitler memerintahkan invasi ke Uni Soviet dengan nama sandi Operasi Barbarossa. Meskipun tank dan pesawat Uni Soviet lebih banyak daripada Jerman, teknologi penerbangan Rusia sebagian besar sudah ketinggalan zaman. Dan dampak dari invasi mendadak ini membantu Jerman mencapai jarak 200 mil dari Moskow pada pertengahan bulan Juli. Pertengkaran antara Hitler dan komandannya menunda kemajuan Jerman berikutnya hingga bulan Oktober, ketika serangan tersebut terhenti oleh serangan balasan dari Uni Soviet dan permulaan cuaca musim dingin yang buruk. Saat Inggris menghadapi Jerman di Eropa, Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang mampu melawan agresi Jepang yang pada akhir tahun 1941 mencakup perluasan perang yang sedang berlangsung dengan Tiongkok dan perebutan wilayah kolonial Eropa di timur jauh. Pada tanggal 7 Desember 1941, 360 pesawat Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Utama Amerika Serikat di Pearl Harbor di Hawaii, mengejutkan pihak Amerika dan merenggut nyawa lebih dari 2.300 tentara. Serangan terhadap Pearl Harbor berfungsi untuk menyatukan opini publik Amerika yang mendukung memasuki Perang Dunia Kedua, dan pada tanggal 8 Desember Kongres menyatakan perang terhadap Jepang dengan hanya satu suara yang berbeda pendapat. Jerman dan kekuatan poros lainnya segera menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Setelah serangkaian kemenangan panjang Jepang, Armada Pasifik Amerika Serikat memenangkan pertempuran Midway pada bulan Juni 1942 yang terbukti menjadi titik balik dalam perang tersebut. Di Guadalcanal, salah satu kepulauan Solomon di bagian selatan, Sekutu juga berhasil melawan pasukan Jepang dalam serangkaian pertempuran dari Agustus 1942 hingga Februari 1943 yang membantu membalikan keadaan di Pasifik. Pada pertengahan tahun 1943, Angkatan Laut Sekutu memulai serangan balik yang agresif terhadap Jepang yang melibatkan serangkaian serangan amfibi di pulau-pulau utama yang dikuasai Jepang di Pasifik. Strategi lompat pulau ini terbukti berhasil dan pasukan Sekutu semakin mendekati tujuan akhir mereka untuk menginvasi daratan Jepang. Di Afrika Utara, pasukan Inggris dan Amerika Serikat telah mengalahkan Italia dan Jerman pada tahun 1943. Menyusul invasi Sekutu ke Sisilia dan Italia, dan pemerintahan Mussolini jatuh pada tahun 1943, meskipun pertempuran Sekutu melawan Jerman di Italia terus berlanjut hingga tahun 1945. Di front timur, serangan balasan Uni Soviet yang dilancarkan pada bulan November 1942 mengakhiri pertempuran Stalingrad yang berdarah, yang merupakan salah satu pertempuran paling sengit dalam Perang Dunia Kedua. Mendekatnya musim dingin, seiring dengan berkurangnya persediaan makanan dan obat-obatan, berakhirlah pasukan Jerman di sana, dan pasukan terakhir mereka menyerah pada tanggal 31 Januari 1943. Pada tanggal 6 Juni 1944 yang diperingati sebagai D-Day,
Sekutu memulai invasi besar-besaran ke Eropa, mendaratkan 156.000 tentara Inggris, Kanada, dan Amerika di pantai Normandia, Prancis. Sebagai respon, Hitler mengerahkan seluruh kekuatan pasukannya ke Eropa Barat, memastikan kekalahan Jerman di timur. Pasukan Uni Soviet segera masuk ke Polandia, Cekoslowakia, Hongaria, dan Rumania, sementara Hitler mengumpulkan pasukannya untuk mengusir Amerika dan Inggris dari Jerman dalam pertempuran Bulge yang terjadi pada bulan Desember 1944 hingga Januari 1945, dan hal itu merupakan serangan besar Jerman yang terakhir dalam perang tersebut. Pengeboman udara intensif pada bulan Februari 1945 mendahului invasi sekutu ke Jerman, dan ketika Jerman secara resmi menyatakan menyerah pada tanggal 8 Mei, pasukan Uni Soviet telah menduduki sebagian besar wilayah tersebut. Hitler meninggal dunia karena mengakhiri nyawanya sendiri pada tanggal 30 April di bunkernya di Berlin. Pada konferensi Potsdam bulan Juli hingga Agustus 1945, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman, Churchill, dan Stalin membahas perang yang sedang berlangsung dengan Jepang serta penyelesaian damai dengan Jerman. Jerman pasca perang akan dibagi menjadi 4 zona kependudukan yang dikendalikan oleh Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Mengenai masalah perpecahan di masa depan Eropa Timur, Churchill dan Truman menyetujui Stalin karena mereka membutuhkan kerjasama Uni Soviet dalam perang melawan Jepang. Banyaknya korban jiwa yang diderita dalam kampanye Iwo Jima yang terjadi pada bulan Februari 1945 dan Okinawa pada bulan April hingga Juni 1945, serta ketakutan akan invasi darat yang lebih mahal ke Jepang, membuat Truman mengizinkan penggunaan senjata baru yang menghancurkan. Dikembangkan selama operasi rahasia dengan nama sandi Proyek Manhattan, bom atom dilepaskan di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada awal bulan Agustus. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pemerintah Jepang mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa mereka menerima ketentuan deklarasi Potsdam, dan pada tanggal 2 September, Jenderal Amerika Serikat Douglas MacArthur menerima penyerahan resmi Jepang di atas kapal USS Missouri di Teluk Tokyo. Perang Dunia Kedua mengungkap paradoks yang mencolok dalam angkatan bersenjata Amerika Serikat. Meskipun lebih dari 1 juta warga Amerika keturunan Afrika bertugas dalam perang untuk mengalahkan Nazisme dan Fasisme, mereka melakukannya dalam unit yang terpisah. Kebijakan diskriminatif Jim Crow yang merajalela di masyarakat Amerika juga diperkuat oleh militer Amerika Serikat. Prajurit kulit hitam jarang menyaksikan pertempuran dan sebagian besar diturunkan ke unit buruh dan pasukan yang dipimpin oleh perwira kulit putih. Ada beberapa unit Afrika Amerika yang terbukti penting dalam membantu memenangkan Perang Dunia Kedua, dengan Tuskegee Airmen menjadi salah satu yang paling terkenal. Namun Red Ball Express, konvoi truk yang sebagian besar pengemudinya berkulit hitam, bertanggung jawab mengirimkan barang-barang penting kepada pasukan Jenderal George S. Patton di garis depan di Prancis. Batalion Tank 761 yang serba hitam bertempur dalam pertempuran Belgia, dan Divisi Infanteri ke-92 bertempur dalam pertempuran darat yang sengit di Italia. Namun terlepas dari peran mereka dalam mengalahkan fasisme, perjuangan untuk kesetaraan terus berlanjut bagi tentara Afrika Amerika setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Mereka tetap berada di unit terpisah dan posisi berpangkat lebih rendah hingga Perang Korea beberapa tahun setelah Presiden Truman menandatangani perintah eksekutif untuk melakukan desegregasi militer Amerika Serikat pada tahun 1948. Perang Dunia Kedua terbukti menjadi konflik internasional yang paling mematikan dalam sejarah, merenggut 60 hingga 80 juta orang, termasuk 6 juta orang Yahudi yang tewas di tangan Nazi selama Holocaust. Korban sipil diperkirakan berjumlah 50 hingga 55 juta orang yang tewas akibat perang, sementara korban militer berjumlah 21 hingga 25 juta orang yang hilang selama perang. Jutaan orang lainnya terluka, dan lebih banyak lagi orang yang kehilangan rumah dan harta benda mereka. Warisan perang ini mencakup penyebaran komunisme dari Uni Soviet ke Eropa Timur serta kemenangannya di Tiongkok, dan peralihan kekuasaan global dari Eropa ke dua negara adidaya yang saling bersaing, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet,
yang akan berdampak pada perekonomian global. Dan segera mereka berhadapan satu sama lain dalam perang dingin. Itulah tadi sejarah singkat mengenai Perang Dunia Kedua. Dampak dari Perang Dunia Kedua kemudian mengubah haluan politik dan struktur sosial dunia. PBB yang didirikan untuk memperkuat kerjasama internasional dan mencegah konflik-konflik yang akan datang. Kemudian para kekuatan besar yang merupakan pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok, Britania Raya, dan Prancis, menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Semoga apapun penyebab perang dan segala hasrat ingin menguasai suatu negara tidak terjadi lagi. Karena yang namanya perang itu pastinya akan mengakibatkan banyak korban dari warga sipil. Dan ya, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan harus dijunjung tinggi. Benar tidak? Dan semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan dunia kalian tentunya. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata dalam penyebutan bahasa asing ya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa hit like buttonnya dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Tentunya jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, segera subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan turn on notification-nya supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat aku upload video berikutnya. Dan untuk kamu yang sudah subscribe, terima kasih banyak karena kalianlah aku menjadi semakin semangat untuk menyajikan kisah-kisah yang seru, menarik, dan menegangkan. Kalau kamu ada ide dan saran untuk videoku selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar, cause I would like to know it and love to share with all of you. Follow Instagram aku @anggirisana supaya kita bisa lebih dekat. Thank you so much for watching dan aku udah gak sabar untuk ketemu kalian lagi di videoku selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.